Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Risma Nurdiana. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Setiap daerah di Indonesia ini pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral atau biasa disebut dengan hantu. Hantu biasanya digambarkan dengan sosok yang menyeramkan, yang gentayangan untuk mengganggu hidup manusia. Untuk masalah mistis, Indonesia memang tidak ada tandingannya, mulai dari pesugihan, dukun, hingga makhluk astral yang begitu melekat di kehidupan masyarakat Indonesia dari dulu hingga sekarang. Kalian pasti sudah familiar banget dengan yang namanya pocong, kuntilanak, genderuwo, yang konon itu ada di mana-mana. Bahkan hantu-hantu tersebut memiliki popularitas yang tinggi. Dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, hampir seluruh wilayah memiliki mitos tentang makhluk halus masing-masing. Indonesia memiliki banyak hantu yang ada di setiap daerah dan menjadi urban legend yang tak tenggelam dimakan massa. Nah, berikut ini ada beberapa hantu seram asli Indonesia yang mungkin belum kalian ketahui. Yuk ceki-ceki. Pada masyarakat Batak Toba, terutama di Tapanuli Utara, terdapat sebuah legenda Begu Ganjang yang menurut bahasa setempat artinya hantu panjang atau roh panjang. Oleh sebagian masyarakat, Begu Ganjang ini dikisahkan sebagai sosok yang tumbuh tinggi, yang dilihat lebih dekat akan semakin jelas dan semakin tinggi. Konon katanya, Begu Ganjang ini dapat mencekik orang-orang yang dapat melihatnya. Namun sebagian lagi ada yang mempercayai bahwa Begu Ganjang ini adalah sosok yang memiliki rambut panjang yang suka berdiam diri di pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Sosok Begu Ganjang juga disebut-sebut sebagai roh yang dipelihara untuk melaksanakan tujuan-tujuan tertentu, khusus dengan memberikan tumbal. Cerita hantu di Indonesia yang sudah menjadi sebuah legenda hantu populer di kalangan masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, yakni Antu Banyu. Antu Banyu atau yang berarti hantu sungai ini diceritakan secara turun-temurun. Disebut-sebut berada di Sungai Musi dan Muara II. Sosok Antu Banyu ini digambarkan memiliki rambut yang panjang dan keras, rambut seperti satang atau bulu yang panjang, serta berat dan tajam. Karena itu, konon apabila rambut itu berada di atas kapal atau perahu, maka itu pertanda Antu Banyu berada di sana dan kapal tersebut bisa tenggelam. Ada juga yang mengatakan bahwa Antu Banyu ini sebenarnya adalah manusia purba. Konon jika makhluk tersebut muncul saat kita menyentuh air, maka air di permukaan akan terasa hangat. Terdapat legenda hantu Batitong di tanah Toraja. Konon, Batitong adalah roh jahat dari seorang perempuan yang jahat, dari perempuan yang telah meninggal saat bersalin dan menggunakan manusia untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Menurut cerita, sosok ini keluar di malam dan di siang hari, dan sering dijumpai di tempat-tempat yang memiliki air, yaitu seperti selokan, sungai, sawah, dan rawa-rawa. Untuk mengusirnya, masyarakat percaya dengan menggunakan kayu palang atau pohon jarak dalam bahasa Toraja, maka sosok tersebut akan hilang. Selain itu, cara lain untuk mengusirnya adalah dengan mendirikan sebuah bambu pada pintu masuk kampung, di mana tabung tersebut diisi daun pasake dan daun kabuni yang merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Toraja. Salah satu mitos yang ada di masyarakat sekitar, tempat peninggalan sejarah Gua Belanda dan Gua Jepang yang ada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung, Jawa Barat, yakni kita dilarang menyebut kata lada. Lada kan yang dipakai untuk masak itu kan ya? Kenapa nggak boleh disebut? Dalam bahasa Sunda, lada artinya adalah pedas. Konon masyarakat setempat mempercayai bahwa siapapun yang mengatakan kata lada ketika berada di tempat tersebut akan mengalami berbagai peristiwa yang menyeramkan. Kabarnya, kata lada itu adalah sebutan atau nama dari salah satu leluhur di daerah tersebut yang sangat dihormati dan namanya pun disakralkan oleh masyarakat setempat. Konon ada mitos, jika ada seorang yang melanggar, maka orang tersebut akan terkena kesialan dan tak jarang juga yang mengalami kerasukan. Legenda hantu Kisut terkenal di daerah Pacitan, Jawa Timur.
Menurut cerita, sosok hantu kisut ini berwujud sebuah bayangan tubuh yang selalu mengikuti. Jika bayangan pada umumnya akan berukuran panjang dan pendeknya sesuai dengan cahaya yang mengenai tubuh, konon hantu kisut akan memiliki ukuran yang sama dan terus mengikuti gerak-gerik orang yang diikuti. Meskipun ada atau tidak cahaya itu, bayangan akan selalu sama mengikuti pola karakteristik pada tubuh. Konon katanya ada sebuah mitos di mana hantu kisut menghantui pendatang baru. Masyarakat setempat percaya bahwa bayangan mistis dan tak biasa ini adalah wujud dari hantu kisut yang ingin jahil pada pendatang yang baru. Di daerah Kalimantan, ada sebuah legenda hantu mengerikan yang berwujud setengah kambing dan setengahnya lagi manusia. Sosok tersebut dikenal sebagai hantu kambing. Ada beberapa versi cerita yang mengenai hantu kambing ini. Ada yang menyebutkan bahwa kambing ini berbadan manusia dengan rambut panjang dan memiliki kaki kambing. Ada juga yang menyebutkan bahwa kambing ini memiliki wujud seperti kambing tapi memiliki suara yang panjang. Dikisahkan sosok ini memiliki tubuh yang kerdil yang biasanya mengganggu kambing. Kehadirannya biasanya diikuti dengan suara kambing ribut, yang diyakini sosok ini menyusuri padang rumput kambing. Swanggay merupakan kisah urban yang paling menakutkan yang berada di Papua dan juga Maluku. Menurut cerita, Swanggay ini dikenal sebagai penyihir atau orang yang memiliki ilmu hitam yang tinggi. Ada pula yang mengisahkan bahwa Swanggay ini adalah sosok yang sangat menakutkan dengan mata yang merah dan gigi yang tajam. Konon sosok ini sangat ditakuti karena dapat menyebabkan korbannya menderita penyakit aneh hingga berujung pada kematian. Ketika sosok tersebut mengincar korbannya, dia akan terbang menggunakan pelepah daun dan menyelinap masuk ke dalam rumah korbannya. Kadang juga Swanggay ini berubah menjadi cicak, dan jika sudah mendapatkan korban, Swanggay akan segera mencabik-cabik tubuh korbannya dengan cara yang mengerikan. Kalau ada cicak terus tiba-tiba mencabik-cabik tubuh manusia gitu, ngeri banget. Swanggay ini juga pernah meneror sebuah desa karena di sana banyak banget pria hidung belang. Ia menjelma menjadi gadis cantik jelita, dan setiap lelaki yang melakukan hubungan intim dengannya, langsung ia potong kemauannya. Konon, Swanggay ini dipercaya sebagai seorang penyihir yang bisa merubah bentuk menjadi apapun dan menjadi siapapun. Maka dari itu tadi dia bisa berubah menjadi cicak, menjadi cewek cantik juga. Maka berhati-hatilah kalian. Maryaban adalah sosok hantu atau siluman yang hidup di pedalaman Kalimantan. Hantu ini memiliki tubuh yang besar dan bulu yang lebat di tubuhnya. Masyarakat Kalimantan ini juga suka banget ngeburu si Maryaban ini untuk diambil bulu dan minyaknya. Konon katanya, bulu dan minyak dari Maryaban ini bisa mempelet seorang wanita. Ya kan biasanya kan memang ada yaitu bangsa apa sih guna-guna atau apa gitu. Dan ini tuh yang bisa dibuat mengguna-guna. Mereka akan membunuh manusia tersebut dan akan menghisap darahnya sampai habis. Jenis hantu ini berasal dari Sulawesi Selatan. Parakang ini sangat suka memangsa anak-anak yang sedang ditinggal sendirian oleh orang tuanya. Nggak diculik sama penculik, tapi diculik sama parakang. Hantu ini menyerupai manusia, akan tetapi dia memiliki rambut yang begitu berantakan dan bau yang begitu khas. Terkadang parakang suka merubah wujud menjadi hewan seperti kucing atau anjing. Maka kaki bagian belakangnya akan terlihat lebih panjang. Dan ketika berjalan, hewan perwujudan dari parakang ini terlihat berjalan menunduk di bagian kepalanya. Jika seseorang terkena gigitan dari parakang ini, maka orang tersebut akan mengalami gangguan pada pencernaannya, hingga buang air pun selalu berdarah. Hantu ini terdapat di Pulau Jawa, berbentuk seperti kerangka manusia dan bisa berjalan sendiri dan menakut-nakuti manusia. Jerakung biasanya berada di laboratorium sekolah yang memiliki tulang manusia ataupun di kuburan yang angker. Tengkorak lah ya bahasa yang kita kenal. Meski hantu ini tidak setenar pocong atau tuyul, jerakung ini sering mencelakai manusia, bahkan membuat manusia ini menemui ajalnya dengan cara yang mengenaskan. Hantu
atau gunung Plecek yang ada di Pulau Jawa ini merupakan kepala manusia yang terlepas dari tubuhnya. Hantu ini suka mengitari jalanan dan membuat manusia yang melihatnya menjadi ketakutan. Ya, siapa juga yang gak takut lihat kepala aja yang terbang. Ia jatuh seperti buah durian. Ketika orang akan mengambil buah tersebut, hantu ini akan muncul dan membuat orang tersebut menjadi takut dan terus mengejar orang ini hingga orang ini terjatuh. Ya, kalau dibuat film lucu mungkin ya, kayak prank gitu. Oranpote adalah hantu asli dari Pulau Bawean. Hantu ini memiliki wujud yang sangat mengerikan, seperti kulit putih pucat hingga mata yang hitam pekat. Oranpote ini suka mendatangi manusia dan suka memberi kutukan. Masyarakat di Pulau Bawean ini percaya bahwa setiap orang yang ditemui Oranpote ini pasti akan mendapatkan kesialan, seperti terkena penyakit aneh, usaha hancur, hingga kematian. Untuk menghindarinya, masyarakat di Pulau Bawean ini mengadakan ritual akan menutup rumah jika malam sudah tiba. Palasik sebenarnya bukan nama hantu. Menurut legenda setempat, Palasik adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki ilmu hitam ya, tapi bukan ilmu pendidikan, dengan menghisap darah bayi atau balita. Perwujudannya adalah kepala dengan organ tubuh yang menggantung di bawahnya. Sementara itu, Palasik ini biasanya menghuni rumah-rumah yang kosong. Banyak versi mengenai bentuk Palasik ini, tapi banyak yang mengatakan bahwa cerita dari hantu Palasik ini berasal dari Sawah Lunto. Tidak semua makhluk halus menyerupai manusia ataupun hewan. Ada pula makhluk mistis yang berasal dari tumbuhan. Salah satunya adalah akar mimang. Kata mimang adalah modifikasi dari bimbang atau bingung. Karena itulah efek yang terasa setelah melewati akar mimang. Bentuk akar mimang berbeda dengan akar tumbuhan yang menjam ke bawah tanah, melingkar dan terkadang membuat simpul. Ada yang berjalan di hutan dan kemudian mendadak ia lupa arah. Itu dipercaya bahwa dia telah menginjak akar mimang. Hantu yang satu ini berwujud sama dengan Palasik, akan tetapi dia berdomisili di Kalimantan. Perbedaan lainnya, Kuyang ini diceritakan sebagai sosok yang suka meminum darah sisa dari orang yang habis melahirkan. Konon itu adalah syarat dari ilmu hitam yang dipelajarinya agar bertambah cantik atau bertambah muda, awet muda. Untuk mengusir kuyang, warga setempat biasanya meletakkan cermin, sisir, dan pisau di sekitar ibu yang sedang melahirkan. Ketiga benda tersebut dipercaya dapat mengusir kuyang yang sangat takut dengan benda-benda tersebut. Takau dan anak Sima seperti anak dan bapak. Dikisahkan Takau adalah makhluk mistis terkuat yang ada di Kalimantan dan tinggal di hutan-hutan pedalaman. Dan anak Sima adalah anak haram yang dibuang ke hutan agar tidak menjadi aib. Anak Sima kemudian diadopsi oleh Takau dan diberi kesaktian. Ia diperbolehkan mencari dan membunuh ibunya dengan cara memakan jantung ibunya. Sementara itu, Takau, walau ia memiliki kekuatan yang begitu besar, tapi dipercaya tidak pernah mengganggu kehidupan manusia-manusia. Pernahkah kalian melihat sosok kurcaci atau karakter Gnome di sebuah film? Bentuk hantu botol manci sangat mirip dengan itu, lengkap dengan topi khas merah ala Santa Claus, namun dinamakan botol manci. Kenapa kok bisa dikatakan botol manci? Karena hantu ini tuh digambarkan sosok hantu yang selalu membawa botol susu kemanapun ia berada. Botol itu digunakan untuk mengganggu bayi atau balita. Selain itu, hantu manci juga dipercaya oleh warga setempat bisa mengabulkan permintaan apapun. Apabila orang yang memanggilnya itu bisa merebut topinya dan bisa mengembalikannya sebelum matahari terbit. Itu tadi deretan hantu-hantu yang berada di berbagai daerah. Menurut kalian hantu yang mana sih yang paling serem? Lalu bagaimana dengan daerah kalian? Apakah ada mitos yang melegenda juga? Ceritakan di kolom komentar ya kalau ada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum.